Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu Ruli? Iya, Bu. Sebelumnya, bagaimana kabar Bu Tika? Alhamdulillah, baik. Bagaimana kabarnya Bu Ruli? Alhamdulillah, saya baik juga, Bu. Walaupun sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Ngomong-ngomong, sesuatu itu apa, Bu Ruli? Jadi begini Bu, terkait hal itu, ada keperluan, saya ke sini tadi itu meminta bantuan Bu Tika. Saya akan melakukan kegiatan coaching. Kiranya Ibu ada waktu untuk saya, yaitu mengamati kegiatan saya, sehingga kesemuanya nanti ada feedback bagi saya, supaya ke depan saya akan bisa untuk meningkatkan dan memperbaiki agar lebih meningkat lagi terkait dengan keterampilan saya dalam kegiatan coaching, terutamanya dalam bagaimana sebaiknya saya menjadi seorang coach. Oh, begitu. Alhamdulillah, hari ini saya memiliki waktu yang cukup luang. Jika memang seperti itu, saya siap untuk melakukan pengamatan terhadap coaching yang dilakukan nanti. Bagaimana mengenai rubrik penilaian observasinya, Bu Ruli? Iya, Putika. Untuk rubrik observasi sudah saya siapkan, Bu. Baiklah, terima kasih Bu Ruli. Oh iya, kira-kira persiapan kemampuan apa yang Ibu miliki untuk melakukan kegiatan coaching ini? Terkait dengan kompetensi inti coaching, Iya, sama-sama Bu Tika. Insya Allah saya sudah memahami tentang bagaimana coaching ini dilakukan. Utamanya adalah mengenai kompetensi inti yang tidak boleh dilupakan dalam kegiatan coaching ini, Bu. bisa disebutkan Bu Ruli kompetensi inti itu yang seperti apa? Baik, Bu Tika. Kompetensi inti itu yang pertama presence atau kehadiran penuh. Jadi, menjadi seorang coach itu menurut saya yang saya pahami adalah harus benar-benar hadir sepenuhnya di hadapan coach. Tidak boleh fisiknya saja yang hadir, tetapi jiwanya entah kemana ataupun sebaliknya. Yang kedua, harus menjadi pendengar yang aktif. Hal ini artinya mendengarkan, mengamati apa yang disampaikan koci harus detail sehingga gestur, bahasa, penekanan, intonasi diperhatikan sehingga nanti identifikasinya akan semakin tajam. Dan yang terakhir Butika, pertanyaan yang berbobot. Berdasarkan mendengarkan aktif tadi, harapannya bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot sehingga saya sebagai coach mampu menuntun coach saya untuk bisa menemukan solusinya sendiri, Bu. Seperti itu, Bu Tika. Sekilas sudah bagus, Bu Ruli. Bu Ruli sudah memahami kompetensi inti yang harus dicapai dalam kegiatan coaching yang akan dilaksanakan. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk bagian yang lebih spesifik yang saya ingin kan yaitu kompetensi mendengarkan aktif ini, Bu, dapat diobservasi lebih spesifik lagi. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu. Jadi lebih spesifik pada kompetensi mendengar aktif ya. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Ruli pada kegiatan coaching nanti? Iya, Bu Tika. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching saya ini nanti dikatakan berhasil jika saya dapat membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selain itu, saya dapat menerapkan kompetensi inti dari diri saya ketika saya melakukan coaching dengan coach, terutamanya kompetensi inti mendengarkan aktif, Bu. Baiklah Bu Ruli, semoga sukses kegiatan coachingnya Bu Ruli. Jadi silahkan dilaksanakan praktek coachingnya. Nanti saya akan amati kegiatan coachingnya untuk menguatkan percakapan coaching Ibu nanti dengan coachingnya. Terima kasih banyak Bu Tika. Saya akan langsung persiapkan sekarang ya Bu. Mohon izin Bu Tika. Iya, silahkan. Sama-sama Bu Ruli. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
Selamat siang, Bu Ruli. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar, boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan, Bu. Oh, tentu saja boleh Bu Dwi. Kebetulan saya sedang santai karena pekerjaan saya juga sudah selesai. Oh iya, terima kasih, Bu. Mari. Mari duduk di sini Bu Dwi, kita ngobrol santai saja ya. Terima kasih dan maaf mengganggunya waktu Bu Ruli. Tidak mengganggu Bu Dwi. Apa yang ingin Bu Dwi bicarakan dengan saya Bu? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya, Bu Ruli. Akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini, Bu. Baiklah Bu Dwi, semoga dengan pertemuan kali ini Ibu mendapatkan solusinya ya. Amin. Iya, Bu Ruli. Hmm, apa sih yang membuat Bu Dwi resah saat ini? Begini Bu Ruli, kemarin saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Maksudnya ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu, hingga Bu Dwi mendapatkan teguran? Begini, kemarin itu Kepala Sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin kepada beliau lewat WA. Menurut Bu Dwi, alasan apa yang membuat Bu Dwi datang terlambat? Begini Bu Ruli, setiap pagi itu saya harus mengurus dua anak saya dulu Bu. Anak saya yang nomor 2 itu masih umur 15 bulan. Jadi, saya harus menyiapkan keperluannya dulu sebelum diajak oleh yang mengasuh. Sedangkan anak saya yang pertama kelas 2 SD, Bu, saya juga harus menyiapkan keperluannya dan mengantarkan ke sekolah terlebih dahulu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Dwi, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Saya sangat menyadari, Bu, bahwa saya itu memang melanggar kedisiplinan. Karena setiap hari saya datang terlambat, meski saya sudah meminta izin. Nah, betul sekali Bu Dwi. Kalau datang terlambat sekali, 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas Bu, karena beliau juga harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apabila kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang membuat Bu Dwi resah? Betul, Bu Ruli. Saya memang merasa saya kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah. Karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima. Karena saya punya alasan, Bu, kenapa saya seperti itu. Begitu. Berarti karena Bu Dwi kurang disiplin, dengan sering datang terlambat, jadi Bu Dwi ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bu Dwi resah karena teguran kepala sekolah kurang dapat Ibu terima, sebab Bu Dwi punya alasan di balik keterlambatan itu. Sekarang jadi menurut Bu Dwi, bagaimana dengan sikap Bu Dwi tersebut? Seharusnya saya menerima, Bu, dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah. Tetapi kemarin sedikit terbawa emosi, Bu, karena saya bingung apa yang seharusnya saya lakukan. Iya Bu Dwi, saya memakluminya. Kira-kira apa yang Bu Dwi akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan itu? Rencananya saya ingin menemui kepala sekolah, Bu, untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Selain itu, agar masalah ini tidak berlarut-larut, Bu Luli. Lalu bagaimana Bu Dwi memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Dwi? Nah, itu Bu Ruli yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tetapi juga kedua anak saya tidak terabaikan.
Menurut Bu Dwi, kekuatan atau kemampuan apa yang Bu Dwi miliki untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa bangun pagi, Bu Ruli, dan sebenarnya saya juga ada tetangga yang bisa saya titipkan, karena kebetulan anak dari tetangga saya juga bersekolah di SD, Bu, di SD yang sama dengan anak saya. Wah, tepat sekali solusi yang akan dilakukan Bu Dwi untuk mengatasi masalah yang Bu Dwi hadapi. Namun Bu Dwi, saran saya ya Bu ya, jangan lupa memberikan uang pengganti bensin Bu kepada tetangga Bu Dwi. Ya, siapa tahu saja beliau mau menerimanya. Baik, Bu Ruli, akan saya coba lakukan. Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya. Untuk masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal lagi datang ke sekolah, Bu. Namun sebelum itu, saya akan bicara dengan tetangga saya masalah anak saya yang akan saya titipkan tetangga akan ke sekolah, Bu. Ide yang bagus sekali Bu Dwi. Semoga dapat segera terselesaikan ya, sehingga Bu Dwi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Bu Ruli untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Semoga kita bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita ya, Bu. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa ya Bu Dwi, selalu SSB, sehat, semangat, dan bahagia. Terima kasih banyak, Bu Ruli. Sama-sama Bu Dwi. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Ruli. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Ruli? Sudah lega? Oh, alhamdulillah baik juga Bu, sudah lega rasanya. Jadi, bagaimana tadi saya menyampaikan bahwa saya ingin diobservasi. Jadi saya ingin menanyakan terkait apa yang sudah saya tampilkan tadi. Kegiatan coaching yang telah saya laksanakan barangkali ada umpan balik dari Bu Tika. Bagaimana menurut pengamatan Bu Tika? Iya, Bu. Saya kira secara umum, percakapan tadi proses coachingnya sangat luar biasa dan menginspirasi. Nah, sebelum saya ulas lebih lanjut hasil observasinya, saya coba ingin tahu terlebih dahulu dari Bu Ruli mengenai yang Bu Ruli rasakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Ruli tadi? Iya Bu Tika, yang saya rasakan dari apa yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah bisa membantu coach saya untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya tadi Bu. Jadi tadi terlihat bahwa coach saya bisa menemukan beberapa alternatif solusi yang nantinya akan bisa membantu dirinya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian dalam menerapkan kompetensi inti, saya sudah menjalankannya. Namun demikian, ada hal yang mungkin masih belum maksimal, Bu, yang saya rasakan. Iya, Bu Ruli. Terima kasih. Berdasarkan catatan hasil observasi, saya kira secara umum percakapan tadi proses coachingnya sudah sangat luar biasa sebagaimana di depan tadi sudah saya sampaikan, yaitu menginspirasi dan sudah mendapatkan solusi atas permasalahan rekan sejawat tadi. Tetapi mungkin penguatan yang perlu dilakukan adalah bagaimana Bu Ruli selaku coach lebih menguasai kompetensi atas coaching yang dilakukan. Jadi, berdasarkan hasil observasi sudah terlihat bagus sekali. Seperti yang pertama nih ya, tadi kehadiran secara penuh telah dilakukan. Ini sangat luar biasa antara coach dan coachee
telah terjalin proses mendengarkan aktif. Ini sangat bagus percakapannya, Bu. Kemudian yang kedua, tadi yang sudah bagus. Bagaimana percakapan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Ini sudah terlihat pada waktu percakapan, sehingga proses coaching tadi lebih menjelaskan bagaimana masalah bisa diatasi, bagaimana memancing solusi bisa muncul, dan akhirnya tujuan yang diharapkan dari coaching ini tadi bisa tercapai. Seperti itu. Kemudian yang mungkin diperbaiki ke depan adalah mengenai kompetensi mendengar aktif. Berdasarkan percakapan tadi, masih terlihat sedikit adanya asosiasi muncul pada saat coaching yang mengarahkan atau terdapat kecenderungan untuk menasehati. Tetapi ya ini mungkin sudah biasa lah Bu ya. Kadang kita kan kalau ketika kita itu ngobrol, kadang kita kan terbawa emosi, suasana seperti itu. Nah, tadi itu terlihat pada ucapan Bu Ruli. Kalau tidak salah ya, itu kalau datang terlambat sekali, 2 kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warganya. Nah, mungkin semacam ini ya. Kemudian apabila ada salah, memang harus ditegur. Apabila kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-muridnya. Nah, mungkin ini cenderungnya sedikit asosiasinya, yaitu terkesan mungkin menasihati seperti itu. Nah, dari sini mungkin sekedar sharing saja ya Bu Ruli ya. Ya. Yang perlu kita sadari bahwa asosiasi ini bisa membuat kita itu menjadi terbawa emosi yang sedang dirasakan oleh coach kita. Jadi, pada saat ini yang terjadi, maka kita perlu melepaskan diri dari emosi tersebut dan berusaha mengembalikan emosi kita ke posisi netral agar kita tetap bisa menjadi rekan berpikir coach kita. Nah, mungkin cuma itu untuk masukannya ya, untuk sharingnya saja. Namun untuk selanjutnya, saya kira secara prosedural sangat luar biasa. Sudah sesuai dengan alur Tirta. Ini membuat proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Nah, ini tadi umpan balik yang bisa saya berikan untuk Bu Ruli. Mungkin apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang barusan dilakukan. Saya kira saya perlu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, Bu. Jadi, yang bisa saya catat adalah saya harus bisa meningkatkan lagi kompetensi saya. Walaupun sejauh ini, Bu Tika, nilai sudah lumayan bagus, tapi saya harus tetap meningkatkan lagi. Saya sadar diri juga, Bu, bahwa hal semacam ini harus diasah dan bahwa ini perlu jam terbang, Bu, sehingga saya harus lebih mengembangkan lagi pemahaman saya terkait coaching ini supaya semakin bagus, terutama ketika mendengarkan aktif. Kalau menurut saya lumayan susah juga, Bu Tika. Mungkin barangkali dengan 1 kali, 2 kali berkegiatan coaching ini dan berbagi praktik baik dengan rekan-rekan, lama-lama akan terasa dan semakin bagus. Jadi sampai pada tahapan ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesempatan, dan masukan Bu Tika yang telah diberikan kepada saya, Bu. Iya, sama-sama Bu Ruli. Semoga proses coaching ini bisa diterapkan ke hal-hal lain masalah-masalah yang lebih positif. Sehingga ada tujuan akhir kita adalah mengatasi masalah dengan solusi. Kegiatan hari ini bagus sekali. Keseruan proses coachingnya antara coach dan coachee sangat baik sekali dilakukan. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak juga ya Bu Ruli. Terima kasih Bu Tika, terima kasih banyak. Jadi sampai di sini saya kira yang menjadi kebutuhan untuk saya minta bantuan sudah selesai Bu Tika. Saya mohon izin undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Tika. Sama-sama Bu Ruli. Semoga kedepannya sukses selalu ya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kegiatan pasca observasi kegiatan coaching
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.